yang sudah kenal mungkin kemarin Kak Bikram ya. Kemudian ini kami dari tim EIA gitu ya, atau Indonesian AI Ecosystem. Mungkin saya kenalkan kembali ya. Di sini ada saya Taufik selaku koordinator atau PIC di dalam program seminar nasional nanti dari tim EIA. Kemudian ada Mbak Afifa, ini selaku admin dari tim EIA juga. Meskipun di situ mungkin Mbak Afifa di grup banyaknya komunikasi menggunakan nomor LSP gitu ya, LSPTRI gitu. Mungkin saya boleh izin berikan akses share screen-nya ya Mbak Afifa. Mungkin saya sambil perkenalan lagi ke rekan-rekan gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ya, sudah terlihat ya. Jadi mungkin tadi perkenalan singkat ya dari kami, dari tim EIA. Jadi EIA itu apa? Mungkin teman-teman, mohon maaf saya belum sempat buka slide-nya yang kemarin ya. Sebenarnya ada slide program kemarin. Nah, kita EIA ini merupakan perkumpulan atau asosiasi sebutannya ya, di mana asosiasi ini secara legal sebutannya adalah penggiat ekosistem kecerdasan artifisial dan blockchain. Nah, namun secara branding atau secara penyebutan itu lebih umumnya dikenal dengan EIA yang saat ini ada 300 lebih anggota di dalam EIA ini yang merupakan dari akademisi, kemudian praktisi, ada juga yang dari mahasiswa, namun biasanya masih sedikit kalau yang dari mahasiswa karena kebanyakan di sini adalah dulunya itu researcher gitu. Jadi researcher di awalnya ya ini sebentar. Bagaimana tadi? Ada yang raise ya? Oh, bukan ya. Oke. Sebelumnya IAIA ini awalnya didirikan hanya sekitar 4 orang gitu ya. Dengan satu alma mater yang sama. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sering berkumpul, kemudian akhirnya tercetus ide buat perkumpulan nih, dilegalkan aja sekalian gitu. Karena mungkin nanti ada manfaat ke depannya untuk riset. Nah, kebetulan tim-tim yang ada di foto ini hampir semuanya researcher gitu, researcher. Nah, kemudian lambat laun dari tahun 2021 hingga saat ini berkembang cukup pesat, banyak rekan-rekan dari akademisi, dari praktisi yang join, ya tadi ya sekitar 300-an orang, dan ada grupnya juga kami untuk sharing kegiatan, sharing informasi dan sebagainya terkait dengan teknologi, khususnya di bidang AI dan blockchain. Seperti itu. Nah, IAIA ini punya mungkin bisa disebut lini bisnis gitu ya, lini. Tapi IAIA ini merupakan organisasi non-profit gitu, organisasi non-profit, sehingga kegiatan-kegiatan di dalamnya ini bukan kegiatan yang mencari keuntungan gitu. Jadi kami di dalam IAIA ini fokus kepada pengembangan talenta, kemudian pengembangan kurikulum dan sebagainya yang bisa diakses oleh khalayak umum gitu. Sehingga kami juga buat kegiatan-kegiatan yang gratis, kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh umum. Yang saat ini berjalan adalah kegiatan webinar gitu. Kegiatan webinar. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin ikut kegiatannya, boleh dicek aja di daftar kegiatan ini, nanti bisa ikut gitu dengan kegiatan webinar yang terdekat kapan gitu ya. Dan ini gratis gitu, teman-teman bisa join juga nanti kalau misalkan ingin di di dalam form login-nya ini ya. Nanti untuk webinarnya pakai tampil seperti ini juga, pakai platform yang saat ini kita pakai gitu. Ini cukup banyak ya kegiatan-kegiatan webinar. Oke. Ini saya kenalkan bukan untuk promosi ya teman-teman ya. Jadi saya kenalkan ini agar mungkin sedikit banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan apa saja di dalam IAIA. Selain webinar, kita juga banyak kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti lomba. Jadi lombanya ini
kan untuk mentoring, kemudian untuk juri gitu-gitu sebagainya. Terakhir di tahun kemarin itu dari ITERA. ITERA itu ingin kami ada andil dalam penjurian gitu ya, dalam lomba AI innovation mereka. Jadi pembuatan model atau prototype dan sebagainya itu kita lakukan penjurian yang jurinya dari anggota IAIA seperti itu. Nah kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan gitu. Namun pelatihan ini bukan dari IAIA-nya, tapi dari lembaga pelatihan yang ada di dalam keanggotaan perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah di dalam anggota-anggota perusahaan ini kami lumayan banyak ya sebenarnya permintaan dari lembaga perusahaan itu, saya ada kegiatan ini, ada pelatihan ini, ada yang bisa ngajar nggak gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan ini atau lembaga pelatihan itu yang atau punya badan pelatihan sendiri yang mereka tidak memiliki pengajar tetap gitu. Jadi pengajarnya dari asosiasi gitu. Dan itu juga kita fasilitasi dan tidak ada istilahnya ke IAIP-nya karena memang kami fokusnya ya untuk sharing gitu ya, sharing kepada teman-teman yang lain seperti itu. Nah kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan lain ya, termasuk di sini ada kegiatan sertifikasi. Nah, kegiatan sertifikasi ini berbeda dengan kegiatan lainnya yang di situ langsung di bawah IAIE. Namun kalau kegiatan sertifikasi ini di bawah PT yang di situ didukung oleh IAIE gitu. Jadi ada mana ya di sertifikasi ya. Nah di sini jadi ada nama LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi yang didukung oleh IAIE gitu. Jadi lembaga sertifikasi ini tidak bisa berdiri sendiri karena terbatas pada aturan gitu ya. Jadi aturannya pada aturan lembaga sertifikasi itu harus ada penyokongnya. Nah, industri ini disokong atau LSP ini disokong atau diprakarsai oleh IAIA untuk melakukan kegiatan sertifikasi, bukan pelatihan ya, ini sertifikasi saja. Nah, ini nanti kenapa berkaitan juga dengan LSP? Jadi ada dua LSP yang didukung oleh IAIA, yaitu LSP Teknologi Rekayasa dan Informatika, ada juga Teknologi Rekayasa Industri Manufaktur. Kalau ini sebelah kanan fokusnya ke bidang teknologi IT seperti itu, AI, data, desain dan sebagainya. Sedangkan yang teknologi rekayasa industri manufaktur ini fokus pada engineer, kemudian IoT, otomasi industri manufaktur seperti itu ada di dalam sini seperti itu untuk uji sertifikasinya. Nah, yang yang menjadi kemarin yang menjadi ide gitu ya sebenarnya dari sekjen kami Bapak Oktav gitu ya, dari sekjen kami ingin coba kolaborasi nih gitu dengan Universitas Trilogi, ceritanya seperti itu. Nah Universitas Trilogi kebetulan mungkin teman-teman kenal Pak Yad ya, Pak Yada gitu ya. Dengan Pak Yada itu juga sering kolaborasi dengan kami. Pak Yada juga sering mengisi webinar di IAIA gitu. Kemarin terakhir Pak siapa ya, Mbak Viva ya, dari Trilogi juga. Pak Ade ya kalau nggak salah ya. Dengan Pak Ade terakhir. Iya. Nah dengan Pak Ade waktu itu juga ada kegiatan untuk webinar. Nah ini kita lumayan sering kolaborasi dengan Trilogi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah kemarin kepikiran coba kalau bikin seminar kayaknya seru nih gitu, seminar nasional gitu. Jadi dari kecil-kecil dulu gitu, dari kecil-kecil dulu. Nah dari seminar nasional ini nanti mungkin bisa berkembang, bisa jadi event tahunannya dari Trilogi gitu, bisa jadi event berjenjang juga gitu misalnya ya dan sebagainya. Nah ini kami coba adakan seminar ini, namun yang membedakan dengan seminar lainnya adalah kita bisa memberikan voucher gitu, bisa memberikan voucher atau bisa memberikan support
untuk sertifikasi gratis gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ya, pernah dengar ya? Nah, BNSP itu kan lembaga yang di bawah presiden langsung untuk melakukan uji sertifikasi kompetensi. Biasanya kalau di industri-industri, sertifikasi kompetensi ini dijadikan senjata juga kalau untuk melamar, begitu ya, melamar di perusahaan gitu. Biasanya lebih cepat keterimanya. Nah, karena dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi itu. Nah, ini kami tujuannya lebih kepada nanti rekan-rekan atau mungkin yang ini ya dari peserta nanti, karena target kita adalah seminar ini dari lulusan LPK/LKP atau mungkin lulusan S1 yang ingin mengambil jalur RPL di Trilogi gitu. Jadi fokusnya di sana. Karena Universitas Trilogi ini memiliki program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi nanti kita bisa berikan ketika ada yang mendaftar gitu ya, ada yang mendaftar ke Trilogi melewati IAIE itu nanti atau melewati LSP3 gitu ya, karena masih satu ini yang sama begitu, masih satu badan. Jadi nanti kita bisa berikan ujian sertifikasi gratisnya. Jadi misalkan Kak Fikram ingin lanjut ke S2 misalnya ya, atau mungkin Kak Fikram sudah S2 ini ya. Nah, nanti belum bisa, Pak. Iya, nanti bisa lanjut mungkin ya Mas ya. Nanti setelah ikut seminar ini terbuka bahwasanya oh ternyata kalau kuliah S2 di Trilogi itu bisa gratis sertifikasi. Nah, gratis sertifikasinya nanti di LSP TRI namanya ya singkatannya, LSP3, Teknologi Reksa dan Informatika. Nah, waktu itu pencetusnya ke sana gitu ya. Jadi ingin ada program kolaborasi semacam itu. Dan ini kita harapkan juga menjadi sebuah menjadi atmosfer baru di Trilogi sehingga nanti lebih banyak pendaftar S2 atau mungkin S1 gitu. Kalau dari LSP tidak membatasi apakah kuliah S1 atau kuliah S2, yang penting di situ sesuai dengan persyaratan dasar si peserta atau mahasiswa nanti yang mendaftar itu bisa ujian seperti itu. Ujiannya pun fleksibel, nanti bisa setelah setelah selesai S1-nya atau setelah S2 ataupun saat masih kuliah itu juga bisa gitu. Atau mungkin ada yang sudah punya pengalaman dulunya pernah bekerja gitu ya, atau mungkin S2 di mana begitu. Tapi pengen mengambil S1 di Trilogi yang bisa RPL. Nah, karena sudah punya pengalaman kerja, sudah pernah kuliah juga sebelumnya, nah, nanti daftar, kemudian pengen ujian sertifikasi dulu, boleh-boleh saja gitu. Penting sesuai dengan persyaratan dasarnya. Nah, ini di LSI nanti bisa dipilih oleh si peserta. Mungkin saya sambil share screen aja deh. Oh, saya agak lambat ya. Ini ya. Nanti kalau teman-teman pengen buka, boleh aja nanti di sini ya, tri.id gitu. Nah, ini itu sekilas tentang gambaran kita terkait dengan program seminar nasional ini seperti itu. Dan kemarin dengan Pak Yada juga, kalau misalkan pengen atmosfernya banyak gitu ya, ini berkaitan dengan disnatalis yang ada di Trilogi. Gitu. Jadi kita bisa atur programnya, masih suasana disnatalis juga kan. Kita atur juga atmosfernya, ada program baru nih, seminar, tapi promosinya adalah untuk sertifikasi gratis dengan adanya program RPL yang ada di Trilogi. Seperti itu. Itu gambaran umumnya gitu. Oke, itu perkenalan singkat dari kami ya, dari IAIE. Dari saya, Taufik dan Mbak Afifah seperti itu. Mungkin dari Kak Fikram atau teman-teman lainnya boleh dikenalkan dulu mungkin, silakan.
Uh, ini mungkin beberapa yang masuk ini kebetulan dari Himatika Kak, dari himpunan mahasiswa teknik informatika semua. Ini teman yang nantinya bakalan jadi kepanitiaan kita juga yang bantu kita buat menjalani seminar nasional ini Kak. Kali itu doang sih saya kenalin. Oke, ini dari rekan-rekan Hima berarti tadi ya? Iya, benar. Dari rekan-rekan Hima. Kalau boleh tahu jurusannya sama semua atau sama semua? Sama semua ini ya? kita Hima teknik informatika semua. Himatika. Oh, teknik informatika. Oh, Himatika. Nah, mahasiswa teknik informatika. Oke, siap. Gitu. Oke. Baik, ini dari Kak Fikram ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kita sambil berjalan tahu konsepnya juga ya, sambil menyusun konsepnya seperti apa. Kemudian seminar nasional ini bagaimana bentuknya, nanti boleh di ini aja di-sharingkan gitu ya. Gitu. Saya cari dokumennya sebentar. Ya, baik Pak. Nanti bisa kita share ke grup untuk Bandungnya. Oke, baik. Ini saya coba sharing sedikit kemarin yang sudah dibahas juga dengan Kak Fikram ya. Namun ini biar bos utamanya. Jadi IAIA nanti akan supporting mulai dari apa namanya pengisi gitu ya. Sebentar. Oke, maaf tadi agak terputus. Nah, oke, nanti kami bisa kolaborasi dari pengisi, kemudian nanti mungkin ada tadi ya sertifikasinya bentuknya seperti apa. Nanti teman-teman bisa dipikirkan mulai dari jadi rundown-nya bagaimana, kemudian pengen ada apa saja di dalamnya seperti itu, lalu ada RAB-nya bagaimana. Nah, itu boleh nanti dikomunikasikan seperti itu. Kalau untuk biaya teman-teman mungkin nggak perlu khawatir ya, maksudnya nanti tetap kita bicarakan. Nanti juga saya bersama Kak Fikram nanti komunikasikan dengan Pak Yada dan juga sekjen kami ini nanti untuk pembagiannya seperti apa. Nah, namun teman-teman bisa lebih eksplor kegiatannya seperti apa, yang penting tujuannya tuh masuk gitu ya. Tujuannya adalah awareness gitu ya, awareness agar RPL di trilogi ini punya kesempatan atau bisa memilih sertifikasi secara gratis gitu, dan ujiannya pun fleksibel. Oke. Ini saya coba lihatkan dari sisi ininya aja ya. Nah, ini ya, ini sasaran pesertanya bisa D3 sampai S3. Ini sebenarnya luas ya gitu ya pesertanya. Tapi nanti ingin difokuskan, fokus pengennya yang RPL S1 aja. Berarti nanti jejaring dari IAIE maupun trilogi nanti share ke kampus-kampus atau mungkin ke lembaga pelatihan. Kalau mungkin sering juga dengar sisi IT gitu ya. Mungkin di trilogi juga sering kerjasama dengan sisi IT. Nah, itu kami juga ada link ke sana juga, ada kerjasama di sana. Nah, ini bisa lulusan sana atau mungkin lulusan selain sisi IT pun yang
punya hasil yang sama, hasil pembelajaran itu bisa di RPL-kan dengan si trilogi ini gitu. Untuk waktunya sementara kita atur di sini hanya 1 hari untuk seminar nasionalnya, tapi bisa outputnya ya teman-teman nanti yang mengikuti kegiatan tersebut ada sertifikat seminar. Ini kan biasa digunakan untuk di mahasiswa ya, biasanya kayak contoh di Unpam yang saya tahu itu ada bisa dikonversikan seperti itu. Jika ikut seminar berapa kali nanti ada konversinya, misalkan nasional dikonversinya berapa kali dapat berapa SKS, nah itu juga ada. Kemudian ada juga sertifikat seminar internasional, sekali bisa dikonversikan menjadi 3 SKS, nah itu juga ada. Jadi sertifikat seminar ini lumayan menjual sebenarnya untuk rekan-rekan yang ada di bidang yang sebagai mahasiswa seperti itu. Bahkan S2 pun juga masih mencari seminar ini. Itu. Kemudian ada sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini yang difasilitasi oleh LSPTRI nantinya. Gitu. Jadi ada program sertifikasi gratis yang diusung oleh si LSPTRI ini. Gitu. Kemudian juga kita bisa publikasi jurnal. Kebetulan di IAIE itu ada kerjasama dengan penerbit, gitu ya, penerbit, lalu lembaga riset. Nah ini juga bisa dipublish jurnalnya di sini seperti itu. Kalau sekarang jurnalnya memang belum akreditasi Sinta, tapi on the way gitu ya. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa juga ingin publikasi jurnal di situ. Nah ini kita fasilitasi juga. Gitu. Dan kebetulan juga ada publikasi buku. Nah, publikasi buku ini juga ada. Nanti peserta itu berkesempatan publikasi tulisannya, atau mungkin dari posternya atau dari sebagainya yang diparafrase menjadi sebuah buku. Gitu. Dan nanti diterbitkan oleh penerbit yang bekerja sama dengan IAIE, namanya Gramatikal, PT Penerbit Gramatikal. Nah ini nanti buku yang dipublish itu jika sesuai dengan standarnya itu bisa di SBN kan gitu bukunya. Kalau SBN biasanya banyak yang cari gitu ya untuk buku tersebut. Gitu. Nah kemudian kalau biaya nanti silahkan nanti dibicarakan ya lebih lanjut, baiknya berapa biaya ini dari RAB yang nanti disusun seperti itu. Nah kemudian ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, mungkin saya langsung aja ya. Kalau ini nanti sumber keynote speaker bisa kita sesuaikan lagi gitu ya, dari trilogi, kemudian dari sekjen Pak, ini ada wakil sekjen juga Pak Ali, ini bisa disesuaikan lagi gitu. Jadi kalau misalkan dari trilogi harus ada Pak Yada nih yang ngisi gitu, nah itu kita masukkan, bisa seperti itu. Jadi nanti sesuaikan aja ya, pengisinya tidak harus dari IAIE semua, itu mungkin lebih banyak dari trilogi pun tidak masalah. Oke, nah ini bentuk kegiatannya. Nanti ada sosialisasi dulu. Ini terkait dengan perkenalan ya, perkenalan dalam seminar ini apa, bukan acaranya dan sebagainya. Ini nanti, tapi ini masih diskusi ya teman-teman ya, jadi bisa kita sesuaikan lagi. Kemudian ada sesi speaker di situ, lalu ada tanya jawab. Nanti setelah itu baru pengenalan perkumpulan gitu. Kalau tadi di atas pengenalan kegiatannya, sedangkan yang di sini yang waktu jam 9.50 atau jam 10 ini pengenalan perkumpulan. Jadi mungkin dari teman-teman yang join itu sebenarnya membutuhkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam IAIE. Nah itu kita bisa kenalkan IAIE itu apa, kemudian bagaimana cara menjadi anggotanya, dan ini gratis gitu ya. Namun informasi lainnya itu juga tidak dibatasi seperti itu. Termasuk kita juga bisa mungkin sekitar tahun depan ya, kita juga ada international conference, itu juga bisa kita sampaikan ke teman-teman yang menjadi anggota perkumpulan seperti itu. Nah ini banyak nanti manfaatnya untuk peserta. Setelah itu ada ice breaking, ini presentation gitu ya, atau oral session sebutannya.
Jadi oral session ini biasanya diberikan waktu kepada peserta untuk presentasi paper gitu. Kalau di atas tadi kan ada call for paper ya, mungkin teman-teman pernah dengar call for paper. Nah, itu nanti bisa kita fasilitasi bagaimana cara call for papernya, nanti dipublish di jurnal gitu ya. Kemudian nanti paper yang terpilih itu kita bisa beritahukan ke penulis gitu ya. Penulis ini paper ini, judul ini bisa dipresentasikan ke seminar nasional trilogi gitu ya. Nah, nanti tinggal dipresentasikan. Dan ini nanti dapat sertifikat juga gitu. Nah, biasanya kalau di dalam akademis sih, akademik ya, si sertifikat presenter di sini, presenter paper itu juga lumayan mengangkat poin seperti itu, yang bisa dikonversi menjadi SKS juga nantinya. Gitu. Ini juga waktunya kita tidak banyak-banyak karena biasanya presentation paper itu tidak terlalu panjang gitu. Lalu isoma, lalu lanjut ke poster session. Nah, poster session ini saat isoma ini gitu. Jadi isoma itu nanti setelah mungkin di gedung gitu ya, di gedung peserta bisa keluar lihat poster-posternya. Nah, mahasiswa-mahasiswa atau mungkin rekan-rekan yang mendaftar untuk poster session ini bisa publikasikan karyanya di sana gitu. Nah, ini bentuknya seperti itu. Lalu ada paralel lagi sesuai dengan ruang yang telah ditentukan. Nanti terakhir kita ada pengumuman best presentation dan best poster gitu. Ini secara sederhananya begitu sih untuk kegiatannya. Nanti kalau misalkan pengen ada pre-event atau misalkan pasca event itu boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau di sini parallel sessionnya kita buat workshop gitu. Jadi workshopnya ini bisa jadi mungkin teman-teman ada yang workshopnya itu misalkan pengen berbayar gitu ya, workshopnya itu juga boleh. Jadi misalkan bayar sekian, kemudian nanti bisa ikut workshop, materinya padat gitu ya. Mungkin yang lagi tren sekarang itu kalau di AI apa open cloud ya. Nah, kemarin juga ada dari rekanan juga dari mungkin teman-teman pernah dengar Byte Plus ya atau Seedance gitu. Nah, kemarin Byte Plus itu juga pengen kerjasama dengan IAIE, itu bisa memberikan materi workshop tersebut gitu. Jadi buat workflow-nya, terus ada juga bikin bisa juga terkait dengan pembuatan open cloud di dalam server dan sebagainya, itu bisa didemonstrasikan di dalam workshop ini seperti itu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pengen workshopnya itu menjadi pre-event, itu boleh-boleh aja gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang masih yang biasanya kami susun menjalankan. Itu kemudian ada materi. Oke, cek 1 2. Oke, masuk ya suaranya ya. Maaf tadi Oke, baik.
Oke, langsung aja ya. Tadi mungkin saya off cam aja ya, khawatirnya nanti sinyalnya agak ini. Oke, jadi tadi sampai oke, tadi sampai dengan parallelization ya. Nah, nanti juga ada kegiatan sertifikat yang dibarengkan dengan kegiatan itu juga. Kalau saran saya sih yang oke, langsung aja ya. Tadi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatannya gitu yang ada di dalam IIP. Mungkin nanti rancangan rundownnya bisa dikirim ke grup ya. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut seperti itu. Oke, mungkin itu ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman berkaitan dengan program ini. Mungkin untuk sekarang tidak ada pertanyaan Pak. Nanti kalau memang ada pertanyaan mungkin saya bisa tanyakan lewat grup saja ya Pak. Boleh Kak Fikram. Gitu ya. Oke, mungkin kita coba bahas ke ini ya, selanjutnya ke pembahasan kemarin. Jadi kalau kemarin saya coba share lagi aja deh. Saya kirim di public chat aja ya. Ya, baik Pak. Oke, ini hasil pembahasan kemarin. Jadi rencana pelaksanaan kegiatannya nanti di kampus Trilogi di auditorium ya, diperkirakan 200 orang gitu. Nah, nanti ada kemarin juga ada info kalau ada peminjaman minimal jumlah peserta di situ. Mungkin minimal 50 sampai 100 orang. Lalu untuk konsep kegiatannya nanti diselenggarakan, kita perlu diskusi lagi lebih lanjut di hari ini ya. Lalu kegiatannya masih bersifat fleksibel dan waktu pelaksanaannya juga disarankan setelah ujian semester itu sekitar Juli atau Agustus gitu kira-kira. Itu pembahasan yang kemarin. Nah, mungkin kalau dari pembahasan ini kita coba lihat dulu ya tempat. Mungkin kemarin Kak Fikram atau teman-teman sudah coba tanya-tanya dulu mungkin tempat kegiatannya kira-kira bisa dipakai di kapan. Kalau tempat auditorium itu Pak, kalau mau dipakai untuk di weekday itu sangat-sangat amat bisa. Tapi kalau untuk di weekend paling ada kayak uang kebersihan gitu Pak. Kemarin saya sudah tanya coba. Oke, begitu ya. Sebenarnya kalau dari saya sih nggak masalah sih di weekend atau weekday. Tapi yang penting lebih ke pesertanya saja nanti kira-kira kalau kita menyasarnya di kampus Trilogi sendiri atau mungkin kampus-kampus sekitar itu mungkin lebih banyaknya di weekday atau di weekend. Gitu. Kalau misalkan kita lebih menyasarnya ke industri, berarti kan harusnya weekend ya, karena banyak yang
libur kalau industri. Tapi kalau Ya. targetnya adalah mahasiswa atau mungkin lulusan dari lembaga pelatihan, nah itu mungkin kita bisa weekday gitu. Ke sana sih. Baik, Pak. Oke, mungkin ada usulan teman-teman terkait dengan waktu. Kalau availability di ini ya, belum ada, maksudnya kita bisa kapan aja ya tanggalnya ya. Bisa, Pak. Kalau seperti wisuda gitu biasanya ada pakai auditorium nggak, Kak Fikram? Maaf, apa, Pak? Kalau wisuda biasanya auditorium dipakai nggak ya? Khawatirnya waktu jadwal wisuda kita mau pakai kan jadinya kurang enak gitu. Kalau untuk wisuda kebetulan nggak pakai di auditorium, Pak. Oh, oke, berarti aman aja ya jadwalnya. Ya. Oke, kalau gitu kita bisa tentukan aja kapan kira-kira jadwalnya gitu. Kemudian kita tentukan juga konsep kegiatannya ya dan sebagainya gitu. Ditentukan sekarang, Pak. Boleh nanti kalau misalkan Kak Fikram ingin internal dulu dengan tim Hima juga silahkan. Kalau mau sekarang juga silahkan. Gitu. Kira-kira mau Ya paling internal dulu ya? mau internal dulu sih sama tim, Pak. Oke, nggak masalah. Oke, itu mungkin terkait dengan ini ya, terkait dengan gambaran. Kemudian untuk konsep kegiatan, nah ini juga perlu kita tentukan. Mungkin konsep kegiatan ini apa namanya? Mungkin teman-teman bisa usul aja nanti yang lagi tren itu apa gitu. Kemudian seminar nasional ini kan biasanya ya tadi ya kegiatan ilmiah. Jadi maksudnya bukan kegiatan yang banyak hura-huranya gitu ya. Nah, tapi bisa lebih kepada keilmiahnya nanti seperti itu. Nah, nanti konsep kegiatan judulnya apa? Kalau kemarin kami tentukan sekarang itu di AI dan generatif AI sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pengen ada judul yang lebih konkret gitu ya, yang lebih jelas bisa nanti disampaikan aja ke kami. Gitu. Termasuk judul kegiatan dan sebagainya. Ya baik, Pak. Nanti bisa saya kabarin melalui perantaranya mungkin dari saya. Kalau teman-teman dari Bima saya ada yang memiliki konsep yang lain, Pak. Oke, baik kalau begitu. Kemudian uh, mungkin perlu ini ya, mulai susun panitianya ya. Jadi di dalamnya ada siapa aja, divisi-divisinya seperti itu mungkin ya. Kalau Kak Fikram atau teman-teman ada usulan lain nggak kira-kira? Untuk pembentukan panitiaan per divisi ya, Pak. Untuk bentukan panitiaan per divisi ya, Pak. Gimana Kak Fikram? Maaf tadi agak putus. Untuk pembentukan kepanitiaannya secara divisi gitu, Pak. Oh iya, itu nanti boleh dari Kak Fikram atau ini aja ya, atau dari kita aja ya. Ya, yang perlu apa saja. Mungkin Kak Halim tadi ada resen, silakan kalau ingin yang ada disampaikan.
Oh iya, ini ada kabar lagi nih, kabar menarik juga nih. Saya coba share ini ya. Eh, ini kegiatan yang mungkin bisa kita tiru nanti. Jadi kita itu sedang ada tadi yang saya sebutkan ya, ada international conference gitu. Nah ini mungkin teman-teman pernah dengar IEEE ya, IEEE. Nah ini kita sudah dapat izinnya. Ini insya Allah berjalan di tahun 2027 gitu. Tapi mulai call for papernya mulai itu di bulan Juni insya Allah gitu ya, sekitar bulan Juni. Nah ini bisa teman-teman kolaborasikan di sini sebenarnya nanti gitu. Contoh misalkan yang sudah pernah, yang contoh yang ada ya, mungkin Jimkis misalnya. Jimkis ini punyanya UPN. Tapi di dalamnya itu ada seminar-seminar nasional. Nah, itu bisa teman-teman nanti gabungkan seminar nasionalnya itu dengan IDEA HCI namanya. Ini dari IAIA juga sama gitu. Tapi ini fokusnya di apa namanya? Internasional seperti itu. Jadi pesertanya dari luar negeri kebanyakan. Nah, ini contoh yang ada ya. Jadi dalam cover papernya itu dia junction with seminar nasional apa gitu di sini. Nanti boleh coba di benchmarking aja gitu di dalamnya 2002 kalau nggak salah. Nah, nanti boleh coba dicek ya. Dari siang, dari jam 2 tadi. Ya, mohon maaf tadi di laptop saya ya. Oke. Mungkin itu sih yang nanti mungkin perlu kita siapkan ya. Dari konsep, kemudian kepanitiaan, lalu target tanggal fix kita mau jalannya kapan, itu perlu kita diskusikan seperti itu. Gimana mungkin teman-teman ada usulan? Ah ya, oke. Dari Kak Fikram atau rekan-rekan lain mungkin?
Oke, belum ada mungkin ya. Jadi nggak masalah, ini kita masih perkenalan lagi ya terkait dengan konsep kegiatannya. Namun nanti kita coba meetingkan lagi. Kalau kemarin kita meeting setiap Rabu ya Mbak Pipa ya, Rabu sore ya, seperti ini. Mungkin teman-teman ada waktu yang sulit mungkin dari tim ini. Rabu sore mungkin ada yang keberatan untuk next meeting? Kalau dari Kak Dani aman? Kak Farid, kira-kira aman ke setiap Rabu sore kita meeting? Aman. Oke, kalau dari Kak Fawas? Oh aman ya, oke. Kalau Kak Fikram kemarin sudah oke nih, gitu. Jadi gak usah ditanyain lagi. Oke, kalau Kak Halim aman nggak? Kalau untuk setiap aman ya, oke. Kalau dari Kak Hikmal? Kak Jonathan mungkin aman untuk setiap meetingnya di Rabu sore? Oke, dari Kak Raditya juga, Kak Raditya aman nggak kira-kira? Aman sih Pak. Oh, aman ya, oke kalau gitu. Ya. Baik, mungkin next meeting kita coba bahas lebih detail lagi ya, mungkin agar pekerjaannya terdistribusi gitu ya. Kalau menurut saya di awal mungkin silahkan tentukan panitia dulu dari Kak Ikram dan teman-teman. Misalkan dari divisi acaranya, kemudian mungkin publikasinya atau dokumentasinya, lalu untuk kerjasama dengan lain-lain bagaimana. Nah itu mungkin boleh ditentukan dulu gitu. Nanti silahkan di share ke grup aja, gak usah nunggu meeting gak apa-apa gitu ya. Nanti biar kita coba arrange gitu. Oh ternyata bagian ini nggak perlu nih gitu, karena sudah ada yang handle misalnya. Atau mungkin dari sisi makanan nih, nah nanti boleh dicoba sampaikan aja. Nanti di grup itu butuh timnya divisi apa saja. Nah nanti setelah kita oke kan, karena ini kan kerjasama dengan banyak kepala gitu ya. Nah, jadi perlu kita rutin update di grup agar kegiatannya itu kita berjalan dengan lancar, seperti itu. Dari Mbak Viva nanti juga akan bantu terkait dengan dokumentasi seperti notulensi, kemudian nanti mungkin seperti ada share publikasi seperti itu, termasuk juga ads nanti juga kita bisa fasilitasi. Silakan nanti teman-teman idenya disampaikan aja gitu terkait dengan hal ini gitu. Mungkin itu sih buat next meeting kita ya. Jadi mungkin ada tadi ya, ada susunan organisasinya, kemudian nanti sudah menentukan konsep dan tanggalnya. Mungkin minimal itu dulu sih, agar nanti di minggu depan kita ada pembahasan lebih dalam. Begitu. Kira-kira teman-teman ada usulan lain gitu untuk pembahasan minggu depan? Oh ya, kalau sama saya santai aja ya. Jadi anggap aja saya juga masih ini kok, masih kuliah gitu. Kuliah lagi maksudnya. Ya, jadi santai aja. Jadi saya juga sering juga dengan teman-teman mahasiswa lainnya untuk koordinasi seperti ini. Jadi
feel free saja ya buat diskusi, tanya-tanya, boleh di grup atau jangan. Tapi nanti yang berkaitan dengan keputusan tetap kita lewat grup. Gitu. Oke, seperti itu ya. Mungkin saya share kontak saya ya, misalkan teman-teman ingin ada aspirasi nih gitu, coba hubungi aja di nomor saya gitu. Seperti itu. Oke, mungkin begitu teman-teman. Mungkin ada tambahan dulu, ada koreksi atau lainnya yang ingin disampaikan dari Kak Afifah, Kak Dani, Kak Fawas, Kak Fikram, Kak Halim, Kak Hikmal, Kak Jonathan, Kak Raditya, silakan. Oke, aman ya kalau gitu ya. Oh ya, kalau dari Hima kira-kira ada berapa personil Kak yang bisa bantukan untuk seminar nasional ini nanti kira-kira aja. Dari Kak Fikram mungkin. Selain yang di sini mungkin ada lagi ya teman-teman yang lain ya. Oh belum ada. Oke, nggak apa. Oh sekitar 30-50 ada ya. Oke, aman lah kalau gitu. Siap. Oke, nanti mungkin kalau ini sukses gitu ya, kita bisa ikutkan juga nih, bisa libatkan juga teman-teman yang dari Trilogi untuk ikut bantu di international conference gitu. Ini jadi portofolio keren juga nanti buat teman-teman nanti. Seperti itu. Oke, dari saya mungkin cukup itu ya teman-teman sekalian. Dari saya yang sekian. Terima kasih sekali lagi. Silakan bisa dimanfaatkan grupnya untuk aspirasikan ide teman-teman semua. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kak Afifah minta tolong notulennya ya. Oke, baik. Izin. Baik, Pak. Terima kasih.